satu-satunya mekanisme yang menggunakan mekanisme pemakzulan hanya Gus Dur. Jadi Gus Dur selama 2,5 tahun memimpin, oleh MPR dimakzulkan dan diganti oleh wakilnya Megawati, kan? Dan ternyata kemudian Megawati harusnya kalau dia betul-betul dipilih oleh rakyat, pasti berikutnya terpilih, kan? Ini logika saja, kita menggunakan satu paradigma. Kalau beliau itu memang dikehendaki oleh rakyat, 2,5 tahun menggantikan Gus Dur, logikanya setelah itu berhadapan dengan siapapun pasti terpilih karena dia incumbent, gitu kan? Tapi ternyata yang terpilih adalah SBY, dan SBY bisa. Kenapa SBY melenggang 10 tahun? Karena ketika zamannya Megawati, Undang-Undang Dasarnya sudah diubah. Mekanisme pemakzulan tidak lagi ke MPR, tapi mekanisme pemakzulan itu sudah menggunakan mekanisme MK, dengan jadi pendapat DPR, kemudian pendapat DPR itu disampaikan kepada MK, MK memberikan pendapatnya, nah kemudian diberikan kepada MPR, baru di situ ada sidang untuk pemakzulan presiden. Nah mekanisme ini terjadi pada saat Megawati, kan? Jadi Megawati ketika menjadi presiden, pasal ini diubah karena saya yakin beliau tidak ingin mengalami nasib sama seperti Gus Dur. Nah maka Undang-Undang Dasarnya diubah di kala Megawati itu. Nah sekarang kalau kita lihat pemakzulan, kalau zaman SBY beliau menerapkan demokrasi itu secara baik, apa yang diamanatkan oleh reformasi. Tapi ketika zaman Jokowi ini, hukum dirusak, etika dirusak, dan etika kehidupan berbangsa bernegara saya kira dirusak oleh rezim yang 10 tahun ini berlangsung. Menurut saya, bahkan Prof. Jimli juga pernah mengatakan banyak jalan yang sebetulnya sudah bisa membawa presiden ini dimakzulkan. Sudah banyak jalannya. Contoh Ibu Bapak, kalau dari prinsip hukum tata negara, sesungguhnya ucapan beliau ketika beliau itu menginginkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu sebetulnya itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi, ya. Jadi dia adalah eksekutif. Kalau eksekutif itu dia tidak boleh, wong dia itu bukan rakyat kok. Yang menentukan untuk bisa pindah kemanapun ibu kota negara itu adalah rakyat. Jadi kalau ada kehendak untuk memindahkan ibu kota, itu bukan oleh DPR, itu dilakukan oleh MPR. Dan MPR karena sekarang sudah bukan penjelmaan dari rakyat, MPR itu bukan penjelmaan sekarang. Kalau dulu MPR itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sekarang bukan. MPR itu adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tidak ada sebutan dia adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ada kehendak untuk memindahkan ibu kota, harus dimintakan persetujuan ke rakyat, gitu kan? Nah apa namanya? Referendum. Itu harusnya referendum. Nah mekanisme referendum itu ternyata sudah dihapus oleh reformasi yang kebablasan menurut saya. Jadi reformasi itu kemudian dihilangkan. Nah jadi ada inkonsistensi. Presidennya itu dipilih secara langsung, ya, seolah-olah ini rakyat, tetapi tidak ada mekanisme di mana rakyat ini harusnya ada mekanisme juga yang memposisikan rakyat ini juga ketika ada kesalahan rakyat juga bisa langsung, kan? Nah tidak ada sekarang itu mekanisme rakyat itu bisa meminta pertanggungjawaban langsung kepada presiden. Nah itu sama sekali tidak ada, sehingga menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden mengusulkan perpindahan ibu kota dan tiba-tiba diiyakan dalam sekejap mata tanpa ada analisis segala macam, kemudian tanpa ada meminta persetujuan rakyat, itu sudah salah satu jalan untuk pemakzulan, karena itu pengkhianatan kepada negara, melanggar Undang-Undang Dasar. Itu yang jadi itu sudah satu hal yang dari awal dulu saya sampaikan, ini sudah jalan yang bisa dilakukan. Yang kedua, kebijakan keuangan. Beliau itu eksekutif. Tidak bisa beliau kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatakan boleh melanggar prinsip-prinsip keuangan negara.
Nah itu sebetulnya pengkhianatan kepada Undang-Undang Dasar, karena sesungguhnya APBN itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tidak bisa kemudian Presiden serta-merta mengeluarkan Perpu dan itu uang untuk COVID segala macam, kita tidak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Nah ini sebetulnya itu sudah pengkhianatan kepada negara, yang itu juga adalah pintu masuk untuk pemakzulan. Yang ketiga, Prof. Jimli mengatakan ketika Hakim MK itu kemudian di recall oleh anggota DPR dan kemudian DPR langsung mengganti dengan orang lain, Wakil Ketua MK namanya Profesor Aswanto, kemudian dibawa ke DPR dan diberhentikan, kemudian Presiden mengeluarkan Kepres, itu sudah pengkhianatan, karena ini adalah lembaga yudisial yang bebas dari intervensi manapun. Dan kemudian diintervensi oleh Presiden dengan mengeluarkan Kepres, itu sudah jalan untuk pemakzulan kepada Presiden. Jadi banyak sekali ruang-ruang yang sesungguhnya itu sudah penyalahgunaan kewenangan, yang saya katakan abuse of power, itu dilakukan oleh Presiden. Yang berikutnya itu adalah tentang undang-undang Omnibus Law. Metode boleh, metode Omnibus Law itu dikenal di negara manapun, dikenal untuk bisa melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang sekarang tumpang tindih. Tetapi tidak kemudian menjadikan satu banyak undang-undang, kemudian bukannya malah lebih simpel, tapi itu lebih tidak ada kepentingan rakyat, tapi kepentingannya investasi. Nah itu sesungguhnya sudah melanggar Undang-Undang Dasar, karena beliau mengambil kebijakan yang itu tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, dan itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi ternyata dengan kekuasaannya lagi mengeluarkan Perpu dengan hal yang sama. Nah ini kan berarti hukum itu dijadikan bukan rule of law, tapi hukum itu menjadi rule by law. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah yang terakhir yang kita lihat sekarang adalah, saya sangat prihatin dengan pemilihan umum ini gitu kan. Makanya saya tergabung dengan teman-teman di KALS, Constitutional and Administrative Law Society, KALS. Saya menginisiasi Ibu Bapak, karena jengkelnya ini saya coba dorong teman-teman guru besar ini, mari kita laporkan ke MK-MK. Jadi saya yang menginisiasi di dalam grup saya untuk melaporkan ke MK-MK. Dan salah satu pertimbangan yang saya sampaikan ke Prof. Jimli, dan saya sebutkan, makanya Prof. Jimli selalu tanya, bagaimana Prof. Hesti? Saya katakan, Prof, saya minta MK-MK ini bisa melakukan satu terobosan hukum, membuat penemuan hukum. Karena apa? Karena ini sudah kalau dia itu sudah melakukan pelanggaran etik, maka produk hukumnya jelas ini adalah harusnya batal demi hukum. Ini cacat gitu kan. Nah mestinya karena tidak ada mekanisme, maka MK-MK harus berani membuat terobosan hukum. Selain menyatakan ini pelanggaran etika yang berat, tapi juga harus membatalkan MK sendiri, bukan MK-MK. Saya bilang MK lah yang kemudian harus membatalkan putusan nomor 90. Tapi ternyata Pak Jimli juga tidak punya keberanian untuk melakukan itu, ya kan? Nah jadi ketua MK-nya itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK, kemudian tapi putusannya tetap, dan itu yang dijadikan jadi bukan etika yang dikedepankan, tapi kemudian di TV saya masih tetap ngomong, oke lah MK-MK itu melakukan pelanggaran etika berat bagi Anwar Usman, tapi kemudian saya minta Pak Anwar Usman mengundurkan diri karena sudah tidak sesuai lagi prinsip hakim dipegang oleh beliau. Tapi ternyata bukan begitu, justru beliau membuat pernyataan pers bahwa saya ini dizolimi gitu kan. Nah jadi Ibu Bapak, menurut saya memang tema ini pemakzulan itu adalah satu hal yang sangat dimungkinkan di negara yang namanya republik. Ketika pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung ternyata dia tidak bisa melaksanakan amanat dari rakyat. Prinsip itu ada gitu kan, bisa dimakzulkan. Tinggal sekarang adalah caranya bagaimana. Kalau caranya itu kembali ke Undang-Undang Dasar atau kita mekanisme Undang-Undang Dasar, rasanya hopeless. Tidak mungkin kita bisa lakukan, karena
MK sekarang isinya anggota MK-nya itu sudah makin tidak memiliki. Saya tanya ke teman-teman, ini kok hakim MK kok sudah kehilangan integritas ya? Teman-teman saya bilang bukan kehilangan, Prof, memang tidak